Bila mau bekerja di Saudi, kita harus mempunyai mental dan fisik yang kuat. Harus sabar, karena Saudi tidak sama dengan Indonesia. Dari sikap maupun perlakuan dan kata-kata, orang Saudi suka kasar, suka marah-marah dan tidak sabaran, dan selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Mereka suka bilang pada kita inti majnun, inti kalba, inti kabia, inti kabala, yang artinya kamu gila, kamu anjing, kamu bodoh, kamu goblok. Itu sudah kebiasaan orang Saudi. Uh, Baik untuk anak-anak mereka maupun untuk pembantu. Bagi orang Saudi mungkin itu tidak berarti apa-apa bagi pendengaran mereka, tapi kita sebagai orang Indonesia mungkin sering merasa sakit hati. Itu yang menyebabkan kita harus selalu sabar. Di Saudi ini, saya juga punya teman yang baik, yang sering berkumpul dan bertemu, karena majikan kami bersaudara. Jadi otomatis kami sering berkumpul dan bertemu. Dari persahabatan ini timbul ilham uh, bikin lagu cerita empat pembantu. Di Saudi ini kami masing-masing punya julukan diri. Seperti saya punya 3 julukan. Teman-teman saya yang menjuluki saya, ya Nyai Desimah julukan saya, ya Dayak Loksadu Kalimantan, ya Ratu Buaya. Uh, Mereka menjuluki saya tuh Dayak Kalimantan mungkin karena wajah saya begini. Sedang Ratu Buaya gara-gara saya 2 kali kesurupan waktu Idul Fitri di Kota Dira dan di Kota Taif. Saya kesurupannya kata teman-teman nyanyi-nyanyi langsung nyemplung ke air. Kata teman saya waktu kesurupan itu ngomongnya aneh-aneh. Katanya saya wanita cantik berkulit kuning yang berasal dari air yang ingin berdampingan dengan saya. Saya bukan mau cari sensasi, tapi ini kenyataan. Setelah saya kesurupan, saya seperti orang linglung. Saya suka nyanyi-nyanyi, suka bercermin. Saya juga sering merasa aneh dengan diri saya. Waktu saya bercermin, seperti bukan wajah saya. Saya kan sudah tua, tapi waktu saya bercermin, saya merasa seperti remaja belasan tahun. Dan suara saya ketika menyanyi seperti suara anak-anak SMA. Makanya teman-teman menjuluki saya itu Ratu Buaya. Waktu itu ada satu foto saya yang membuat teman-teman saya ketakutan, yang sampai sekarang foto itu masih saya simpan. Katanya mereka takut lihat foto saya, katanya itu bukan saya. Dari mata saya, katanya matanya itu seperti bukan mata manusia tapi mata hewan kata mereka. Wah, saya langsung ketawa aja mendengar kata-kata mereka. Saya sering merasa mendengar bisikan-bisikan di telinga saya, bisikan nyanyian seperti nyanyian seorang wanita yang menyanyi. Seperti lagu Ratu Dendang itu saya tanpa sengaja saya nyanyikan waktu saya bekerja, sambil bekerja membersihkan dinding. Langsung saya nyanyikan lagu Ratu Dendang. Majikan saya waktu itu melihat saya nyanyi langsung marah-marah, langsung bilang saya itu gila, bilang saya otak saya itu katanya rusak. Saya waktu itu nangis, langsung masuk kamar langsung nyanyi sambil jingkrak-jingkrak. Ya, jadilah lagu pembantu gila. Saya sering menangis jika anak saya yang di kampung menelpon saya. Katanya anak saya itu dimarahi, dimaki-maki penagih hutang. Sementara saya di sini tidak berdaya.
mengirim uang karena gaji yang sekian lama belum dibayar. Saya tidak berdaya. Ini anak saya yang perempuan yang paling tua yang harus menghadapi penagih-penagih hutang. Saya punya 5 orang anak di Indonesia. Yang besar perempuan masih kuliah. Yang nomor 2 laki-laki sekarang sudah tamat STM. Yang ketiga anak saya perempuan sekarang masih SMA. Yang anak saya yang nomor 4 laki-laki SMP. Yang paling kecil anak saya itu masih SD. Sedang suami saya hanya petani biasa. Saya ingin saya ingin sekali mengirim lagu-lagu saya ini. Saya di Saudi ini tidak bisa kemana-mana, hanya di dalam gedung.